Copywriter merupakan salah satu profesi yang sedang naik daun akhir-akhir ini, yang pastinya hampir dibutuhkan di semua perusahaan. Apa itu posisi copywriter dan bagaimana meraih posisi tersebut? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Melati Octavia, Senior Product Copywriter hukumonline.com di program Bedah Karir. Halo Melati. Halo, assalamualaikum semuanya. Wah, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Melati? Alhamdulillah luar biasa Ah, baik. Mhm, Nah, Melati ini kan kita mau diskusi terkait dengan copywriter ya. mhm. Eh, saya nggak tahu sih, tapi baru sering dengar mengenai profesi atau posisi terkait dengan copywriter ini baru mungkin 20sembilan belas baru baru mulai mendengar ya. Iya ya. Mungkin nggak tahu sih apa sebelumnya udah ada. Tapi memang copywriter ini posisi atau profesi yang baru atau memang udah lama ada? Sebenarnya tuh udah kegiatan ya, kegiatan Oh, kegiatan. kegiatan copywriter tuh udah dari dulu banget udah ada gitu. Oh, Jadi mhm. mungkin kita flashback ke arah-arah zamannya koran gitu ya. Heeh heeh. Zaman koran, kebetulan aku juga punya background, 3 tahun kerja di koran sebelum ada Mhm yang sosial media, mhm lagi kuliah, mhm sambilan juga kerja di salah satu media di Pekanbaru mhm yang, lumayan cukup inilah ya. mhm. Jadi sebenarnya kita udah sering lihat iklan-iklan kan di koran gitu, Oh, kayak ada banner kecil dan segala macemnya, mhm mhm. itu ada kayak tulisan kayak jual rumah gitu kan, Iya, terus heeh, juga ada misalnya kayak beli, barang bekas dan lain-lain, mungkin kita pernah lihat pojok-pojok ya, di iya, kecil-kecil gitu ya, atau bahkan yang skala gede gitu, mhm. gitu. Atau bahkan di majalah, sebenarnya itu juga Oh, salah satu sebenarnya itu adalah copywriter gitu. mhm Jadi, tapi aku mungkin ceritain apa itu copywriter dan mhm. copywriting biar teman-teman mungkin yang belum tahu Tapi itu apa sebelum kali. sebelum mulai Melati Oke. belum perkenalan diri nih, boleh Oh, perkenalan diri singkat dulu, Mel? oke, Heeh, nama aku Melati Octavia, mhm aku saat ini lagi di Pekanbaru, jadi bekerja, dulu sempat bekerja, aku juga baru bekerja sebagai senior product copywriter. mhm Sebelumnya aku copywriter, juga rangkap-rangkap lah ya. mhm Tapi dari awal berkarir setelah setelah lulus tuh banyak memang di startup karena memang suka di dunia itu, mhm di Edikohost sebelumnya, kemudian, sebelumnya itu aku pernah kerja di media, jadi mhm emang udah suka nulis dari kecil, jadi mhm memang cari experience-nya banyaknya berkaitan dengan itu, dan mhm. beberapa pengalaman lainnya di, rumah sakit mungkin sebagai di bagian marketing dan Mhm bisnis. Jadi memang walaupun kadang ada yang nulis, ada enggak, cuma mhm memang udah dunia publishing ya, udah mhm. suka di dunia itu sih. Terus Oh. juga kalau sekarang lebih spesifik lagi jadi product copywriter tuh beda lagi tuh. Jadi, Oh, baik baik. ya paling mungkin dari awal dulu kali ya, Nah, biar yang boleh. mungkin yang teman-teman nggak tahu, Mhm jadinya tahu gitu sebenarnya copywriting itu apa sih. mhm. Oke, Mel. Jadi Tadi mhm, gimana, Mel, kalau berarti kan aktivitasnya copywriter itu sebenarnya udah lama ada, begitu kan ya? Tetapi memang baru kali ini berarti maksudnya baru akhir-akhir ini apa ya bahasanya, di diejawantahkan dalam bentuk nama, posisi, atau profesi copywriter gitu kan ya. Nah, boleh boleh diceritakan nggak, Mel, misalnya sebenarnya awalnya itu gimana sih, Mel? Maksudnya dengan posisi copywriter ini? mungkin kalau kita di media, aku juga nggak tahu ya, kalau zaman Mhm. dulu tuh karena mungkin masih sekolah ya, jadi nggak tahu ya kalau di Iya. media itu, Heeh. apa sih yang tugasnya itu bikin iklan gitu ya, Mhm paling mungkin bagian advertise kali ya, kalau mhm. di koran gitu ya. Tapi Oh ketika bertumbuh sekarang startup, kebutuhan akan iklan itu menjadi meningkat gitu. Jadi, oh. ini aku mungkin background-nya kenapa ada muncul jadinya profesi copywriter secara khusus dan Mhm. demand-nya sekarang tinggi. Karena, dulu mungkin kita ngiklan dapat koran kita mesti nunggu 24 jam baru dapat satu koran dan dapat infonya di situ kan. Iya Belum ada handphone ya, jadi iya kita iya. hanya mengandalkan koran saja gitu. Jadi, Mhm. mungkin kebutuhan untuk iklannya ya dengan harga yang emang udah Oh. cukup mahal mungkin karena sebulan sekali doang dan Mhm di TV juga belum ada gitu kan. mhm Kita hanya dapat, expose untuk pengiklanan atau misalnya mhm berpromosi tentang produk kita mhm hanya di banner-banner, mungkin di bagian flyer atau mhm misalnya di koran dan segala macam. Kemudian berkembang ada TV, kemudian ada handphone yang mungkin iklannya dulu dari via SMS doang, tapi mhm kita kayaknya jarang ya dapat itu. mhm.
Cuman dulu masih di TV. Nah, kemudian Mhm, berubah tuh TV dengan iklan-iklan yang aku juga belum tahu tuh kalau zaman dulu TV iklan itu apa sebutannya apa, cuma iya, mungkin broadcaster atau apa ya. Jadi, dan TV juga bisa dibilang ya diulang-ulang, hanya sekali iklan, mungkin dalam waktu sebulan kita akan ketemu iklan itu yang sama mmm, gitu kan. Tapi kan sekarang ketika media makin berkembang, manusia tuh mulai teralihkan gitu kan. Jadi, mau nggak mau tuh seorang brand atau perusahaan tuh mesti punya, apa ya, hal-hal yang baru untuk mmm, mengingatkan. Jadi aku pernah dikasih tahu, mhm, tugas perusahaan sekarang atau brand saat ini tuh ada 2. Selain mengenalkan sebagai produk baru, tapi dia juga memanggil, mengingatkan kembali ke user atau misal pelanggan, ya untuk ingat selalu. Jadi kayak ada mhm, push, maksud kita nggak bisa tuh sekali ngasih tahu, kita mesti berulang-ulang sampai akhirnya brand kita tuh diingat banget sama si, siapa namanya, si user kita bisa, atau pelanggan kita gitu kan. Jadi makanya kenapa demand akan kebutuhan copywriter tuh sangat tinggi, karena mhm, kebutuhan akan iklan tuh hampir setiap hari tuh mungkin mhm, satu hari tuh butuh berbagai versi iklan dengan target user yang berbeda-beda gitu. Makanya ya wajar kalau misalnya demand untuk copywriter tuh sangat ini, karena tuntutan untuk iklan yang sangat load-nya sangat banyak, dengan apa ya, dengan brand yang sekarang banyak banget mhm, kompetisinya, kita mesti jadi orang yang mendapatkan perhatian gitu. Nah, jadi mmm, kalau istilah copywriter tuh copywriting kan, copywriter adalah orang yang mengerjakan copywriting mhm, istilahnya ya. mhm, Nah, copywriting itu sendiri adalah, seni menjual. Jadi kayak, tulisan seni untuk menjual seperti itu. Jadi itulah bedanya, mungkin nanti kita ada content writing ya, mungkin itu di mhm, lain sesi ya. Cuma kalau mmm, copywriter itu emang tugasnya adalah sebagai apa ya, dapat perhatian sih. oh, Copywriting itu mendapat perhatian dari mhm. baik itu yang ngebaca, baik itu dia akan melakukan tindakan atau misalnya melakukan sesuatu atas kata-kata yang kita sampaikan dalam tulisan, seperti itu. Baik. Mungkin kalau seperti itu dulu ya mungkin berarti kalau dari yang Melati sampaikan tadi, mungkin Mhm, dulu itu media untuk marketing itu cuma ada koran begitu ya, Mel, ya. mhm. Nah, jadinya ya kalau koran dulu mungkin sekali seminggu ya, apa, Iya, koran nggak tahu pagi juga gitu ya, kan ya, pokoknya nggak sekali jarang sekali banget. sehari gitu kan misalkan. Heeh. Jadi di situ ya tulisan kayak kalau sekali sehari mungkin load-nya nggak begitu banyak begitu mungkin ya, Mel, ya. Benar. Jadi dan juga waktu dulu kayaknya nggak kata-kata di koran itu nggak semenarik sekarang kayaknya. Mungkin Iya, dijual rumah, ukuran segini gini gini iya, gitu, atau mungkin heeh, dijual produk gitu, atau mungkin kita bisa lihat iklan yang lama-lama kayaknya kan, mhm, jika kita bandingkan dengan yang saat ini agak lebih jauh begitu kan, maksudnya benar. perbedaannya begitu kan ya. Jadi berarti copywriter itu masuknya nanti ke bagian marketing begitu ya, Mel, ya? Secara fungsi di organisasinya? Iya, balik Mmm, lagi sih biasanya kalau dari startup pemula biasanya mhm, bergabung dengan tim marketing dan mmm, bisnis, tapi mhm, kalau biasanya tuh kalau udah perusahaan gede dan lain-lain tuh bahkan dipisahkan untuk tim kreatif atau tim redaksi, ya tergantung oh, dari perusahaan itu sih, mhm. ke mereka tuh cocoknya di mana dan fokusnya ke mana gitu. Oh gitu. Mel, Heeh, kalau mungkin terkait dengan copywriting itu kan sebenarnya, seni gimana tadi Mel? seni menjual, Seni menjual dalam bentuk hanya dalam bentuk tulisan. tulisan atau yang lain, Mel? Enggak sih sebenarnya. Enggak juga? Jadi kalau implementasi sekarang udah Heeh, enggak. Jadi udah oh. hampir semua bentuk. Misalkan kayak, apakah Mmm, misalkan ada iklan di dalam bentuk video, misalkan di YouTube ataupun di bener, TV, itu bener, copywriter juga masuk di situ dan misalkan bener. dalam membuat draft draft apa, draft iklannya begitu juga ya? Mhm. Oh, Sebenarnya kalau mau kita makanya, di situasi sekarang yang misalnya mmm, kayak terlalu banyak profesi baru mhm, dan juga kebutuhan yang sangat berbeda dari sebelumnya, mhm, kadang-kadang tuh aku juga tahu bahwa perusahaan juga kadang bingung gitu mmm, menamakan salah satu background mhm, dari misalnya kebutuhan ini mhm, misalnya perusahaan nih butuhnya, tugasnya dia adalah bikin ini bikin ini bikin ini. mhm. Tapi dia kadang bingung tuh karena mungkin terlalu, Iya, ada yang terlalu luas, ada yang mhm, spesifik. Kadang bingung tuh menamai posisi itu apa, itu aku iya, maksudnya walaupun aku karyawan, tapi aku juga sadar struggle mhm, perusahaan tuh menghadapi situasi yang kompetisi yang tinggi sekarang gitu, mhm, menamai satu profesi yang untuk menepati satu posisi di situ tuh juga mmm, bingung. Jadi, aku dalam sejauh ini ya, aku takut iya, salah ya kalau mhm, kalau misalnya salah, mhm, tapi sejauh ini bekerja as copywriter itu berhubungan dengan video, iklan, itu juga aku yang ngerjain. Maksudnya sebagai copywriter tuh juga yang ngerjain gitu. Jadi mmm, kalaupun mungkin istilah aslinya dia script writer ya kalau misalnya udah oh, berhubungan dengan video gitu iya kan. iya,
Apalagi kalau iklan panjang di TV itu punya durasi yang 3 sampai 5 menit atau Mhm, panjang ya, 1 menit sampai 2 menit itu kan lumayan banyak ya mhm, intinya kayak, scene segala macam itu kan punya selain skill ide tadi, mhm, dia mesti ada skill untuk membuat apa ya, scene-scene yang ya mungkin ada background broadcaster dan segala ah, macam gitu kan. Tapi itu sejauh ini juga kaitannya dengan copywriter gitu. Dan aku mmm, pernah ikut kelas salah satu copywriter di tiket.com, mhm. apa perlu sebut namanya? Cuman Boleh aku boleh. merasa Kak Dewi Sutrisno namanya, Mmm, dia mhm, termasuk yang cuman hits juga untuk dan jadi role model juga soal copywriting gitu mhm, kan. Dan dia juga cerita kalau dia juga yang ikut andil dalam membuat, membuat copywriting untuk iklan video di tiket.com, terus mmm, juga membuat jingle, mhm, ya, membuat jingle, kemudian dia yang menentukan brand voice-nya perusahaan seperti apa, mhm, juga ikut terlibat. Jadi ibaratnya otak mhm, otak iklannya itu iya, tuh copywriter sebenarnya di zaman oh, sekarang. Cuma iya memang iya, kadang iya, kecenderungan orang menganggap copywriter itu sepele, padahal iya, mungkin menyembah-nyembahkan si ini nih, si desainernya atau mhm, videografernya atau mhm, animatornya, padahal iya tuh iya, skripnya itu tuh copywriter yang bener punya ide gitu. bener 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 bener. Iya iya, setuju setuju banget sih, Mel. Mhm, Karena baru sadar pentingnya bikin, apa ya, bikin skrip gitu kan ya. Baru mhm, sadar pentingnya bikin skrip, sebenarnya juga kalau misalkan di perfilman, begitu iklan, sebenarnya yang penting itu skripnya gitu kan. iya, Maksudnya iya, kan orang-orang yang lain itu kan mengikuti skrip gitu kan ya. mhm, Skripnya seperti benar apa benar, kan nanti video pasti akan ngikut gitu kan. mhm, Soalnya, baru kebayang susahnya iya bener deh, soalnya banyak yang bilang kan bikin skrip itu mudah gitu kan ya. iya, Baru baru kebayang susah pas, saya coba bikin video di YouTube nih gitu kan. Jadi kan pernah bikin video yang monolog begitu kan, itu kan mhm, harus ada riset gitu kan, iya terus benar, sesudah riset pun menata apa, menata alurnya gitu kan iya, supaya orang-orang bisa paham gitu kan. Itu wah ternyata berat juga gitu kan. Nah langsung kebayang misalkan kayak stand up comedian gitu kan ya. Stand up comedian itu kan mereka juga menyiapkan skrip gitu kan. Jadi mhm, kita menyiapkan skrip yang sifatnya edukasi gitu, yang nggak bikin orang ketawa gitu kan ya. Apalagi stand up comedian yang bikin skrip supaya orang ketawa. Wah itu kayaknya lebih susah lagi gitu kan. Makanya wah benar, pantesan sih, seorang ya contoh kayak stand up comedian itu biasa skrip kan mereka bikin sendiri gitu kan, bukan bukan minta yang lain bikinin gitu kan, tapi bikin sendiri gitu kan. Wah, kayaknya memang yang menjadi nilai jualnya stand up comedian itu ya dibikin skripnya gitu kan, bukan iya, mungkin delivery-nya mungkin iya juga penentu gitu juga, kan. Tapi kayaknya yang memang memang menjadi apa, salah satu poin pentingnya stand up comedian itu ya di skripnya gitu kan. Makanya, wah bener nih memang harus belajar lebih banyak begitu kan. Nah, berarti, si copywriter ini sebenarnya nggak hanya dalam bentuk tulisan ya, Melati ya, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain, yang mhm, fungsinya ya lebih banyaknya di ranah marketing begitu ya, Melati ya? benar, Nah, oke, Mas. Nah, tapi kalau tadi itu kan, secara fungsi dan yang lain. Nah, kalau pekerjaan spesifik yang dilakukan sehari-hari apa aja, Mel? Mungkin mulai dari jam mmm. 8 sampai jam 5 sehari-hari apa aja, Mel? Aku sih nggak tahu background, maksudnya gini, Mhm, setiap perusahaan itu punya, apa ya, punya kebutuhannya masing-masing gitu. mhm, Maksudnya, kita kan udah sekarang tuh di zaman channel yang banyak, ada mhm, di Instagram, sosial media, ada mhm, ya maksudnya spesifiknya ada mungkin Twitter, ada mhm, TikTok sekarang, bahkan ada, apa ya, ada YouTube juga, mhm, bahkan yang lain-lain. Nah, itu ada iklannya juga. Jadi mmm, balik lagi ke, perusahaan itu punya, kecenderungan seperti apa. Jadi oh, mungkin yang aku punya waktu sebelumnya itu mhm, bekerja, itu berkaitan mungkin ya, copywriter tuh sosial media juga. Jadi, mmm. berhubungan dengan caption Mhm, mungkin, berhubungan dengan copy untuk terutama iklan-iklan mhm, tertentu yang sifatnya emang jualan. Jadi mhm, kayak, sifatnya tuh misalnya kayak jualan apa ya, mhm. misalnya, teman-teman kalau misalnya tahu aku sih sebut brand nggak apa-apa sih. Apa, nggak apa-apa? Ya makanya mungkin brand-nya diingat kayak Tokopedia itu punya satu, kata-kata WIB gitu kan, waktu Indonesia Oh, belanja. Itu iya tugas siapa sih yang bikin WIB? Teman-teman nggak pernah mikir, kita akhirnya iya keinget, terus jingle-nya juga WIB iya. WIB gitu-gitu. Jangankan itu Mel, anak Abang aja sampai hafal lagunya Shopee loh. Nah iya itu kan tugas copywriter loh gitu, nah itu Oh salah satu gitu? tugas dari copywriter. Jadi gimana caranya, itu diinget di terngiang-ngiang gitu sampai akhirnya jadi satu identity yang baru gitu. Nah Oh, itu tuh juga kayak, Shopee punya angka ganda seperti itu iya, tuh juga ikut walaupun itu mungkin juga berdiskusi ya dengan tim mhm, ads atau
tim yang emang promotion di sana, mhm, tapi untuk mendapatkan kata-kata yang catchy-nya itu tugas copywriter tuh punya istilahnya mmm, yang berkaitan dengan kata-katanya tuh adalah tugas mmm, copywriter juga mhm, gitu. Jadi, hal yang paling penting sih menurut aku tuh tugas copywriter adalah dia dia itu bisa mendapatkan ada sebenarnya beberapa mhm, trik. Jadi mhm, kalau dijabarkan metodenya banyak iya. banget ya. Jadi kalau aku kasih contoh tuh kayak rima, kita tuh orang Indonesia kan suka pantun tuh. Oh, iya iya Makanya iya. kalau kita lihat kayak iklan-iklan tuh punya rima belakangnya Mhm, sama, itu salah satu trik dari copywriting. Jadi mhm, teman-teman kayak, mungkin iklan apa ya, yang Traveloka tuh kayak iya makan dulu santai dulu, belajar kemudian. Kan iya dia pakai kata kemudian, akhirnya menjadi iya, identitinya si Traveloka kan gitu. mmm, Dia ganti-ganti di depannya misalnya staycation dahulu, mhm, ini dulu kemudian gitu. Itu salah mhm. satu tugas copywriting juga. Jadi Oh, itu, terus juga apa ya, teman-teman ingat iklan jingle-nya Nutrisari, jeruk minum jeruk, mhm, itu juga tugas iya. copywriting. Jadi Oh, teman-teman sampai ingat sekarang, itu berkat si copywriter yang mhm, jago banget sampai akhirnya kita mhm, inget gitu. Nah itu mmm, biasanya aku jadiin contoh tuh yang kayak gitu-gitu, iklan-iklan yang sampai sekarang mungkin terngiang, mhm, adalah ya karena itu, karena ya hebatnya copywriter gitu. Oh, mhm, aku bisa identity, oh siapa sih marketnya sampai diingat sama mhm, satu, pelanggan ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadi copywriter, menurut mhm, aku paling penting adalah melihat brand-brand besar dan mereka punya campaign apa yang selalu mhm, kita ingat-ingat. Itu mmm, bisa jadi kita contoh misalnya kita di perusahaan kita nanti yang kita memang jadi copywriter gitu. mhm. Mereka ngapain gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau setiap hari nih, Mel, kalau pekerjaan yang rutin dikerjakan setiap Hmm, hari nih, berarti bikin konten begitu? iklan, bikin Bikin konten. ya bikin konten maksudnya skripnya mungkin lebih Mhm, pasnya ya? Oke. Berarti mungkin karena ini ya, Mel, tadi karena kebutuhan untuk channel-nya itu banyak ya sekarang mungkin mhm, ada pakai mhm. YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain, berarti seorang copywriter ya setiap harinya membuat copywriting untuk masing-masing channel tersebut, begitu ya, Mel? Iya, biasanya Oh, by request dari manajer mungkin dari atasan oh, misalnya kayak, heeh. "Oh sekarang kita ada promo ini nih, Mhm barang ini mhm nih, gimana mhm. cara ngejualnya, targetnya sekian," misalnya. Terus, Oh, apa ya namanya, mhm eee, apa ya, misalnya kalau kita tahu target user-nya tuh mhm punya background-nya kayak gini, ibu-ibu mhm misalnya jualan produknya, atau, produknya tuh dijual sekian, kita mau promosi 50% misalnya di mhm tanggal spesial mhm, Kartini gitu kan, atau iya, apa. Nah, itu copywriter turun tangan tuh untuk bikin mmm, skripnya. Nanti mhm skripnya itu baik itu kadang kalau aku sih biasanya mikirin juga visualnya seperti apa. Jadi kayak ngasih referensi ke desainer, aku visualnya mau kayak gini nih, tapi kita mmm, warnanya seperti ini. Dan nanti mungkin di skrip tergantung berbagai copywriter sih. Kadang ada mhm yang di Notion, mungkin ada yang di, Google Doc. Biasanya kalau aku di mhm Google Doc aja sih. mhm. Misalnya kayak atau misalnya by chat mungkin kalau yang dadakan tuh biasanya Oh by gitu? chat aja. Kalau udah Iya 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 dadakan-dadakan iya. banget tuh by chat Iya iya aja iya. gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, ya udah itu paling sering tugasnya. Terus Iya, juga iklan-iklan Facebook mhm misalnya yang mhm berhubungan yang ada ya tapi kebanyakan mhm yang paling intinya tuh ada promotion sih, mhm promotion yang mhm dilakukan kayak activation dari perusahaan itu mau promosi, mhm itu copywriter tuh banyak banget terlibat. Tapi mmm, selain itu, terlibat juga sih, maksudnya dalam artian kayak content writing, nggak beda mhm ya teman-teman. Jadi mhm kalau content writing tuh kita nggak ingat gitu, menurut itu yang bedain. Jadi kita tetap bikin, mhm, konten yang ya pasti ya tujuannya viral ya, iya, tapi, bisa dibilang tuh lebih ngebantu, bukan jadi satu hal utama, lebih mhm ke ngebantu perusahaan dalam bentuk awareness dan lain-lain untuk mhm menunjang seperti edukasi, misalnya kayak microblog gitu mhm kan di sosial media, tapi nggak menjadi apa ya, kalau beberapa orang tuh beda lagi tuh, sosial media spesialis lagi mhm. namanya. Oh Tapi iya, kadang-kadang copywriter tuh bisa dibilang kayak apa ya, kayak head off-nya deh dari mhm sebuah tulisan apapun. mhm Karena, mhm otak untuk kalau misalnya desainer itu kan ada lead designer dalam mhm artian dia bikin desain desain guideline kalau setahu aku ini, aku takut salah juga ya mhm teman-teman mhm desainer, tapi kalau yang sepengalaman aku tuh teman-teman desain tuh punya guideline misalnya untuk logo tuh harus warnanya sekian, mhm, kodenya sekian, terus, kita punya brand campaign tuh warnanya A, B, C, D gitu kan. iya, Nah, kalau di apa ya, kalau di perusahaan, menurut aku tuh copywriter yang punya peran bagaimana brand voice dari, perusahaan itu gitu. Jadi kita tahu nih brand mhm voice-nya Tokopedia seperti apa, Shopee seperti apa. Jadi kita mhm, beda nih, oh kalau Shopee iya, tuh gaya bahasanya seperti ini yang mhm agak-agak, apa ya,
ramean gitu kan, kalau Mhm. Tokopedia lebih elegan gitu-gitu. Kan kita bisa Ah, tahu tuh iya cara iya iya. cara cara berbicaranya gitu kan, Iya kalau iya. Gojek sama Grab seperti apa. Jadi, Iya iya. apa ya, walaupun satu kompetisi yang sama gitu, tapi kita bisa ngebedain brand Iya. itu. Iya iya. Nah, dari cara dia berbicara dalam tulisan itu biasanya ya, Mhm. itu si copywriter punya peran gitu, apalagi Oh. copywriter. Iya iya. Tadi menarik sih yang Melati bilang, Mhm, berarti salah satu media yang sering, seorang copywriter itu bekerja misalkan di WA tadi kalau mhm. Melati sampaikan kalaupun itu mendadak gitu kan. Tapi mungkin banyak orang mengira, wah ini kan sederhananya bikin skrip di WA begitu kan ya, bikin copywriting di WA ini kan ya mudah gitu kan. Tapi yang susah kayaknya mikirnya kan ya. Bener. Itu itu susah mikirnya itu apaan sih susahnya, Mel? Maksudnya kalau dalam sudut pandang, Melati sebagai seorang Mhm. copywriter ya? Sode mikirnya adalah, ya gimana ya, kalau aku sih di sisi kita tuh punya challenge Mhm, bagaimana konversi pastinya. iya, Konversi itu baik itu kalau misalnya di sosial media mungkin mhm, like-nya, mhm, komennya banyak, terus, mhm, followers nambah misalnya, mhm, itu tuh misalnya seperti apa. Tapi kalau misalnya konversinya adalah bentuknya adalah mhm, penjualan, ya pasti dari penjualan itu juga salah satu KPI kita gitu, copywriter. mhm, Gimana mhm, caranya, dengan iklan itu mhm, penjualan kita naik gitu. Makanya kenapa ada namanya AB testing juga sebenarnya di copywriting, walaupun nggak mmm, semuanya sering perusahaan pakai ya. mhm, Cuman aku mhm, juga percaya itu AB testing bahwa itu juga memaksimalkan, apa ya, ternyata tuh dengan bahasa yang ini, dengan inti yang mhm, sama. Misalnya nih mhm, aku pernah bikin AB testing tuh sebelum di perusahaan yang sekarang. mhm, Jadi, aku dulu pernah jadi posisinya marketing eksekutif di salah mhm, satu F&B di Pekanbaru. mhm, Jadi posisinya karena semuanya itu aku ngerjain mulai dari ya semuanya lah gitu ya, waktu oke, itu karena masih ya tapi masih karena misalnya masih perusahaan lokal, UMKM, mhm, jadi ya masih nggak terlalu banyak load-nya. Jadi mmm, yang bikin SOP, terus bikin caption, bikin desain juga, jadi mhm, terlibat dan aku, jadi bahan riset untuk pekerjaan mhm, pertama ya. Jadi itu bikin AB testing soal beli makanan, karena waktu itu jualannya burger. Jadi mhm, beli buy one get one misalnya, kan mhm, itu kan sebuah copywriting ya, buy one get one mhm, tuh kesukaan orang ya, mhm, diskon. mhm, Terus misalnya apa lagi ya, jadi waktu itu aku bikin kopinya itu beli 2 gratis satu sama, beli 30.000 bonus satu gitu. Jadi kayak oh, harganya tuh dikalkulasikan gitu, padahal mhm, sebenarnya sama, mhm, dua-duanya harganya jadi sama, jadi 30.000 mhm, mhm, tapi yang satu jumlah, yang satu harga. iya Jadi iya, kayak yang di highlight beda kan. iya, mhm, Ternyata result-nya beda, setiap daerah tuh mmm, beda. Jadi kayak aku pernah diskusi gitu sama temen iya aku, iya, "Kok kenapa ya, di sini tuh result-nya, mhm, bagus yang pas yang mhm, pakai kopi ini dengan harga yang sama tuh beda," gitu. Jadi, oh ternyata di daerah ini, di Pekanbaru mhm, misalnya, mhm. orang tuh terlalu cenderung, money oriented misalnya kayak liatin harga gitu, ketimbang apa yang Jumlahnya gitu di-benefit ya? secara jumlah yang didapat. Jadi Oh, kita nggak bisa tuh menyamakan salah satu yang lain. Makanya sekarang tuh banyak banget brand-brand itu mhm, menggunakan iklan-iklan papan di media, di daerah-daerah, mhm. itu dengan bahasa lokal, kalau Oh, teman-teman lihat. iya Jadi iya dia iya udah iya. agar lebih dekat sama si pelanggan, itu salah satu trik. Jadi Wah, itu salah iya, satu trik dan alasan kenapa ya penting banget bahasa itu untuk mhm, akhirnya kita dikenal gitu. Baik itu konversinya kita mhm, dikenal ya sebagai mhm. awareness, atau misalnya konversinya ya penjualan gitu, Oh, seperti mhm itu. mhm. Berarti Jadi iya mhm, iya, bagaimana, Mas? nggak ada Oh, itu nah seperti itu. berarti kan artinya seorang copywriter itu tidak hanya harus paham cara membuat copywriting, tapi juga harus Mhm, memahami si user-nya gitu kan ya? benar sekali. Oh, wah ribet juga ya. Karena gini, kalau dulu mungkin kita nggak punya tools-nya Iya gitu kan, iya, dan yang aku bilang, kita heeh, persaingannya zaman dulu tuh nggak sebanyak sekarang gitu, iya kayak, iya ya udah, minum ya kita mungkin cuma kenal 2 doang gitu, kalau iya aku nyebut brand banget iya, deh semuanya. waduh nggak apa-apa, Misalnya nyebut nyebut misalnya kayak air minum mineral deh, kita cuma mungkin iya, tahu siapa nih, aku coba Kak, yang zaman dulu yang kenal apa air mineral? ya Aqua lah kan? Aqua kan? Iya, Kita heeh, cuman Aqua, bahkan heeh. kita ada di beberapa daerah tuh nyebut air mineral Mineral dengan tuh brand lain Aqua. pun Aqua Iya gitu iya kan. Padahal yang kita minum mungkin Ades iya, sebenarnya iya bener, atau yang lain. Tapi heeh. kalau sekarang kan kita lihat tuh di Indomaret misalnya atau Mmm, di mhm, supermarket gitu. mhm. Untuk air mineral aja brand dari 4 rak itu beda-beda. Iya, bener Iya bener. kan gitu. Jadi Mhm, kayak ada Ades, ada Nestle, mhm. ada Ire Minerale. Aduh aku bisa Iya sebut iya, tuh semuanya. iya Nah iya. itu kan berarti kan luar biasa banget Mhm, tantangannya gitu kan.
sometimes misalnya sebuah perusahaan masih kekeh dengan teknis yang zaman dulu, iklan di Mhm, koran misalnya, atau misalnya yang lain-lain, ya udah kegerus sama yang marketing-marketing persaing kompetitor tuh untuk mhm, ngambil, pasar, maksudnya ngambil market share, kalau misalkan mhm, market mhm, share-nya gitu. Bahkan mhm. aku temukan yang Mas sebutkan itu sudah tidak menjadi market share tertinggi lagi di Indonesia, Iya, benar benar. seperti itu. Iya, Jadi makanya benar-benar ya, ya kalau misalnya kita tahu fakta gitu kan kayak mhm, semua itu cepet banget gitu, kayak Nokia yang tiba-tiba mmm, tumbang misalnya mhm, kita, itu sebuah pelajaran sih bahwasanya ya nggak ada sesuatu yang abadi lagi iya. sekarang. Bahkan pekerjaan kita, baik itu BUMN, PNS, Iya dan segala macam iya. itu semuanya nggak ada yang abadi. Aduh, iya iya, benar sekali. Wah, menarik menarik, Mas. Nah, Mhm, Mel, berarti kalau nah tadi Melati juga menyebutkan ada tadi mhm, sosial media spesialis, kan banyak juga sekarang ya. heeh, Ada sosial media spesialis, ada juga apa, SEO ya, dan yang lain. Itu sebenarnya posisi yang sama atau, gimana, Mel? beda sih, beda. Oh, beda. Heeh, Heeh. jadi kalau, makanya kalau aku ngebedainnya kalau SEO itu kan Mmm, fokusnya adalah mendapatkan rank 1 di Google, nggak harus Google sih, mesin mmm, pencari. Jadi ya mmm, adalah salah satu teknik untuk mmm, mendapatkan, apa ya, mendapatkan posisi di mmm, pencarian, mhm. search engine, Iya iya. SEO kan search engine Iya. optimization gitu kan, Mmm, atau teknik optimasi, mhm, sebuah konten, untuk menjadi yang pertama di search mmm, engine gitu. mhm. Tapi ya itu beda banget karena dari segi kontennya juga beda, panjang Iya. tulisannya, terus ada keyword-keyword Mhm, yang dimasukin, belum ada mhm, lagi tools-nya dan lain-lain, ada mhm. keyword kompetisi dan segala macam. Oh. Nah, kalau copywriter tuh makanya aku bilang kalau ngebedainnya adalah copywriter tuh dia kata-katanya singkat dan dia ngejual gitu loh. Iya iya. Kayak clickbait, kalau bilang clickbait ya, tapi clickbait tuh jatuhnya lebih ke metode orang tuh ya tulisan yang Mhm. apa ya, tulisan yang nggak tahu nih bener apa, cuman kayak, eee, pengen diklik gitu kan Iya, kalau yang bikin tulisan. orang ngeklik itu. Heeh, itu clickbait kalau orang bilang. Cuman kalau aku bilangnya tuh orang tuh jadi bertindak gitu sama kata-kata itu gitu. Jadi entah itu Mmm, ikut menyanyi gitu kan, mhm, entah dia ikut ngebeli gitu atau mhm, dia bilang-bilang ke orang gitu. mhm, Itu salah satu metode yang membedakan copywriting dengan, apa ya, writing versi yang lain gitu, oh, screenwriting misalnya atau content mhm, writing. mhm. Jadi cara ngebedainnya adalah dia mudah diingat sih. Mhm, Menarik menarik. Kalau sosial media spesialis ya kemungkinan lebih spesifik mengelola sosial mhm, medianya begitu ya, Mel, ya? benar. Wah, menarik menarik. Nah, Mel, kalau di dalam sebuah tim nih, Mhm. koordinasi dan komunikasinya dengan bagian-bagian yang lain itu dengan bagian apa saja dan biasanya seperti apa sih, Mel? Biasanya nih kalau, aku nggak tahu kalau untuk Mmm, background perusahaan yang lebih besar mungkin lebih banyak lagi ya. iya, Kebetulan mhm, aku bergabung sebelumnya tuh perusahaannya tuh masih ya udah besar, cuma mmm, memang timnya nggak banyak gitu. mhm, Jadi aku biasanya sehari-hari tuh berkaitan sama tim desainer mhm, pastinya, terus misalnya leader dalam artian marketing, eee, marketing lead, mhm, ibarat ya marketing lead gitu ya, mhm, kayak manajernya gitu kan. mhm, Terus juga misalnya di kita punya SEO apa ya, SEO manager gitu kan, mhm, SEO, terus salah sosial media mhm. spesialis, atau juga, istilahnya apa ya, yang iklan gitu, apa ya, paid ads, aku lupa, marketers ya. Jadi Ah, kayak dia yang nge-coding-coding untuk iklan, gitu. oh, Jadi, oke. misalnya tuh copywriter tuh bisa dikasih tugas nih, Mhm, ulurnya sama lead, hari ini kita mesti jual, mhm, apa nih, produk ini tuh sekian mhm, sekian pieces misalnya, dengan diskon kode, ini, misalnya ABC di hari spesial misalkan mhm, biasanya tuh iklan-iklan muncul di hari-hari spesial, biasanya mhm. 17 Agustus iklannya 17% kayak gitu-gitu. Ah, Nah gitu-gitu. Nah itu tugas copywriter tuh untuk mhm, menerjemahkan keinginan dari atasan ya, mhm, dengan menjual, aktivasi untuk bonus iklan-iklan itu, mhm, apa namanya, dengan bentuk tulisan. Entah itu misalnya, ya mungkin berarti itu mhm, diskon merdeka misalnya gitu kan, diskon merdeka, sampai 17, nanti ada kata-kata lucunya di bawah, dan itu tugas copywriter yang mmm, merancang, tapi itu kadang diskusi langsung sama desainer. Jadi kadang sama ngobrol kalau misalnya kita WFO ya, mhm, atau misalnya pun WFA sih biasanya mhm, meeting bareng, atau misalnya WFO tuh lebih langsung aja sih. Ini mmm. visualnya gimana bagusnya, gimana kalau kompetitor tuh kayak gini, kita kadang-kadang lirik-lirik kompetitor juga tuh. Dia udah ngeluarin nggak sih, jangan sampai bareng sama gitu kan. Iya, Kita harus punya identitas yang beda, dan gimana nanti copywriting-nya sama lagi gitu? Pernah nggak, jangan. Mel? Tapi biasanya sih ATM sih, kalau aku dulu Wah, sering lihatnya ATM-nya dari perusahaan luar bahkan, bukannya di Indo. oh, iya, Karena targetnya kadang, yang dulu-dulu kan agak-agak spesifik ya iya, orang-orangnya, jadi heeh,
nggak terlalu banyak Mhm. kompetitor yang di pekan Indonesianya Mmm. gitu. Kebanyakan diambil di luar gitu, Mhm. tapi ditranslatekan di Indonesia gitu. Indonesia, Jadi heeh. kayak mainnya, Mhm. pola pikirnya aja yang Betul. diambil gitu kan. Mmm. Nah, itu nanti diobrolin sama desainer, ya udah kalau jadi kita udah jadi nih, Mhm. apanya, copywriting-nya pertama QC dulu nih, mungkinnya ke Mhm. manajer, gimana nih, apakah kira-kira bagus atau menyinggungkah atau mengandung Mmm. sesuatu yang terlarang. Mhm. Itu kadang-kadang penting tuh copywriter tuh melakukan QC itu adalah supaya jangan sampai Oh. nanti malah bumerang nih Iya 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 copywriting-nya iya. ke perusahaan, itu penting. Iya. Karena banyak banget kasus yang akhirnya Iya iya. gara-gara itu, jadinya Iya. terkasus gitu ya. Jadi ingat dulu pernah ini Mhm Mel, apa, yang bikin copywriting perusahaan, nggak usah sebut nama perusahaan ya, karena ini negatif mhm, ya beritanya. aku Eee, tahu. yang ini apa, ke mana gitu nggak sejauh ke Heeh. Bekasi gitu. Aku tahu. Iya Itu kan, itu nah salah satu contoh yang sering aku iya bikin. nah Nah, iya solusi itu kan itu mhm, memang viral banget waktu itu gitu kan, iya, apa, sampai heboh di mana-mana gitu kan. benar benar. Ja iya, tapi kan begini juga ya Mel, maksudnya dengan kondisi, netizen yang sekarang kan, apa-apa aja pasti dikomenin gitu kan, baik Mhm. itu positif ataupun negatif, pasti dikomenin. Indikator apa sih yang menjadi apa, ya indikator utama mungkin ya Mel, dalam seorang si copywriter itu dalam membuat copywriting gitu Mel? Aku selalu bilang sama Mhm. teman-teman copywriter Mhm. sesama aku atau misalnya Mhm. teman-teman pengen jadi copywriter, Mhm. empati itu adalah yang paling penting. Jadi Oke. ketika teman-teman memposisikan bukan Mhm. hanya sebagai copywriter Mhm. dan punya wajah perusahaan ya, karena kan Mhm. Mhm. copywriter itu wajah perusahaan juga. Mhm. Tapi teman-teman juga berpikir bahwa teman-teman di satu posisi yang sebagai Oh. target gitu. Jadi kayak Iya iya iya. sebagai target si apa ya, misalnya si Mhm. orang-orang yang Mhm. kita iniin lah, yang kita Mhm. jadikan ke depannya tuh calon customer Mhm. kita di Mhm. kemudian hari gitu. Di mana iklan ini akan sama dia gitu. Jadi empati itu penting kita ketika kita tahu posisi kita tuh Mhm. bisa gimana sih Mhm. perasaannya gitu Iya iya. sebagai si A, sebagai Iya. perusahaan atau sebagai Iya. jadi kita harus bisa nyimbangin dua hal itu. Terus Mhm. yang kedua kita hindarin hal-hal yang berhubungan dengan sarah. Bahkan di media juga karena mungkin misalnya kita millennials yang Mhm. berada di 2 background ya, Kak. Misalnya kayak Mhm. kita pernah ngalamin koran, zaman-zamannya Iya. belum ada handphone gitu kan. Iya. Dan kita ada di SMS. zaman di zaman di mana Heeh. sekarang semuanya serba digital gitu. Mhm. Kurasinya juga kadang-kadang lolos aja. Cuman aku Mmm. pengen mindset, yang karena kita udah pernah belajar di zaman dulu tuh, Mhm. kelebihan zaman dulu adalah kurasi. Jadi, itu salah satu pernah Twitter aku viral soal Hah? masalah kurasi. Jadi ada teman-teman tweet yang, apa Mhm. ya, yang ngomentarin salah satu, tweet ke media, yang mana media itu kurang kurasi, typo, atau misalnya salah, Oh. misleading Iya gitu. iya. Heeh. Akhirnya aku komen bahwa mudah banget ya zaman sekarang nerbitin sesuatu tuh nggak perlu pakai puisi gitu. Padahal aku dulu inget di Oh. zaman aku masih kerja di Trio Pos, Heeh. disebut nama aku zaman aku di koran dulu, Mhm. Mhm. aku tuh setiap minggu tuh mesti review di hari Jumat. Kalau misalnya salah atau misal salah satu Oh. kata-kata misleading gitu, aku tuh dilempar gitu. Jadi Heeh heeh. bukan aku bilangan ini ya redaktur aku marah ya, cuman Mhm. saking dia tuh mendidik kita supaya kita tuh punya tulisan tuh yang bener-bener apa ya, teliti Mhm. dan Mhm. kurasi dan tidak, apa ya, tidak menimbulkan hal-hal yang jelek di kemudian hari gitu. Jadi kita Mmm. benar-benar kurasi, itunya sampai akhirnya terbit. Jadi alur untuk terbit itu tuh Mhm. ribet banget gitu Ribet, loh. iya. Jadi insya Allah tuh yang Oh. disampaikan tuh benar gitu. Nah Mhm. kalau sekarang Mhm. kan kadang tuntutannya hari ini Iya. ada kejadian apa langsung terbit Langsung dalam bener. waktu 1 jam mungkin paling Iya. cepet gitu kan, Mhm. harus naik gitu. Mhm. Nah Ya itu jadi contoh mhm. sederhananya aja ketika misalkan ada berita satu kasus gitu kan, sat nggak sampai 1 jam, itu kayak 15 menit udah ada aja beritanya di Iya internet gitu. gitu kan ya. Jadi nah itu jadi, copywriter ini kan sebenarnya apa ya, eee, agak mendingnya tuh gini, dia nggak berita gitu kan. Jadi Mhm. istilahnya dia iklan gitu. Jadi Iya. ya sebisa mungkin deh teman-teman walaupun mungkin kadang ada momen di waktu yang singkat untuk ini, Mhm. apa ya, selalu evaluasi gitu. Jadi setelah udah Mmm. ngerjain tuh evaluasi dulu gitu, apakah ini mengandung sara, Mhm. apakah akibatnya ketika nanti ini ditayangkan Mhm. efeknya kayak gimana. Jadi jangan sampai Mmm. nanti bumerang di perusahaan, bumerang Mhm. di kita juga kan, nantinya dipecat dong kalau kita berhubungan dengan bahayanya gitu kan, dipecat lah yang paling fatal banget gitu kan. Iya iya. Ya satu ya tadi, akhirnya berkaitan dengan hukum jadinya, kalau Mmm. misalnya kayak gitu tadi. Mhm. Nah itu kan berarti kan dia berhubungan dengan salah satu Mhm. SARA ya, ya Mhm. itu kan
sangat sensitif banget dengan Mhm, yang hal yang berhubungan dengan SARA. Jadi mmm, sebagaimana mungkin jadi copywriter tuh kita ya menghindari hal-hal seperti itu sih. mhm, Kan masih banyak kan iya, materi-materi yang lebih ini lagi sih. mhm, Makanya lebih banyak baca, terus itu tadi empati sih, kalau aku mhm, bilang empati itu yang perlu diasah, karena semakin kita berempati tuh kita nggak akan mungkin menulis sesuatu yang hal yang jelek sih, iya iya, kalau menurut aku. Mhm, wah menarik menarik Mel. Jadi mhm. kompleks sebenarnya Mel, ya. Iya, Iya, posisi copywriter itu mungkin orang yang lihat hanya, wah ini hanya membuat copywriting aja, tetapi jika dibedah lagi, wah ternyata ribet gitu. Bahkan sampai Melati sampaikan tadi, eee, bumerangnya itu bisa ke si copywriter-nya langsung begitu ya, bener. jika misalkan membuat copywriting yang ya tidak sesuai atau memicu kontroversial begitu ya, Mel, ya? Oke. Nah, kalau background pendidikan apa saja yang, dibutuhkan untuk menjadi seorang copywriter nih, Mas? Siapa pun bisa, Oh, siapa pun bisa ya. asal Di suka nulis. oke. Jadi, Mhm. ya pada intinya asal suka nulis, maksudnya nggak mesti jurusan mungkin jurnalistik gitu, atau jurusan marketing atau Mmm, manajemen gitu? Nggak juga ya? nggak harus, Oh, nggak cuman harus? memang Mhm. kan sekarang banyak banget background-nya malah yang beda-beda banget gitu Iya, kan. Cuma bener memang banget. sebenarnya ketika teman-teman memang dari dulu pengen jadi copywriter, ya Mhm. ada baiknya memang ikut, jurusan yang Mmm, punya apa ya, punya istilahnya punya, mmm, apa sih istilahnya aku lupa. Pokoknya tuh kita punya bahan gitu loh, bahan ah, yang lebih cukup dan lebih baik dari dibandingkan teman-teman mungkin jurusan yang yang bukan lain. lulusan. Iya. Iya gitu kan. Jadi kayak, kalau di aku kebetulan sejurusan, aku linear banget gitu. Heeh. Walaupun aku nggak pernah ekspektasi bakal Emang bekerja di jurusan sini, apa, Mel? aku komunikasi. Oh, iya komunikasi. Oh, Heeh, iya 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 iya. Oh, iya iya, berarti, ya komunikasi berarti mungkin yang paling linear dengan jurusan bener copywriter bener, gitu ya. iya. Namun Kalau paling sebenarnya semua jurusan bisa begitu ya, Mel? bisa. Hmm. Jurusan bisa, Mhm, asalkan ya pertama, ya salah satu bahan sih adalah mhm, nulis gitu kan. mhm. Jadi kalaupun teman-teman ini aku udah sampai ke sesi selanjutnya ya sih kalau Waduh. ngejelasin mengenai how to-nya. Iya iya, dikit-dikit lah, dikit-dikit. Jadi kalau misalnya sebenarnya dengan adanya kita sejurusan, misalnya Mhm, teman-teman udah kepikiran nih, kan enak kalau mhm, sekarang tuh udah tahu profesi. mhm, Ada profesi copywriter, kalau teman-teman mmm, mau pupuk dari masih kuliah, mhm, maksudnya dari SMA nih, maunya kayaknya copywriter nih, kayaknya aku suka nih, Kak. mhm, Walaupun aku nggak nulis dari sekarang, maksudnya nggak mhm, punya suka nulis, tapi teman-teman punya cita-cita jadi itu, mhm, ya dari sekarang tuh mulai diasah. Misalnya kayak punya tulisan sendiri di blog, mhm, misalnya kayak gitu kan, mulai rajin-rajin baca. mhm, Karena mhm. memang kalau copywriter nih tantangannya itu sih, jadi mesti sering update bacaan Iya, juga, mhm terus mhm, juga mesti sering lihat, apa ya, sering membaca tuh bukan hanya baca buku juga, tapi membaca mhm, situasi, bahkan baca mhm, banner. Aku suka kalau kadang-kadang di jalan lihat banner gitu kan, kayaknya mhm. bagus tuh aku berhenti rela-rela buat foto, kadang-kadang kayak gitu. Iya iya. Saking kayak pengen ya senang gitu kan dengan Iya. hal itu. Tapi balik lagi, Mmm, setiap setiap orang kan punya apa sendiri ya, misalnya kayak mhm, punya style copywriting-nya sendiri gitu. mhm, Jadi tapi mmm, sebenarnya kalau jadi copywriter nggak susah, cuma mmm, balik lagi ke teman-teman tuh, ya pasti kalau punya portofolio gitu sih. Kalau mhm, teman-teman pengen copywriter, aku bisa nulis tapi nggak, "Apa nih tulisan kamu?" Pasti mhm, ditanya tuh kan sama mhm, HR-nya atau misalnya kayak pas pengen mmm, pasti ya kita akan lewat gitu, maksudnya mhm, nggak bakal dipilih karena kita mhm, nggak punya apa yang mau ditunjukin gitu kan. Dia nggak mmm, tahu style tulisan kita apakah sama dengan mhm, tone perusahaan, mhm, apakah, dia punya kapasitas yang mumpuni untuk ikut deadline. Karena mhm, kadang-kadang yang susah itu, Kak, ketika terjun di perusahaan tuh kan karena load-nya lumayan pekerjaannya banyak ya, maksudnya mhm, tuntutan untuk, menghasilkan karyanya cepet gitu. mhm, mhm, Kalau misalnya kita masih baru, kadang-kadang mhm, tuh misalnya apa tuh, untuk cepat gitu tuh bakal susah sih. iya Jadi iya, bahkan yang udah expert aja ketika mhm, ada tantangan misalnya dia lagi kondisi burnout aja, kadang butuh waktu gitu kan. mhm, Tapi kalau misalnya dia punya experience, mhm, biasanya lebih mudah untuk, apa ya, kadang mungkin dalam waktu sejam, dalam sehari itu bisa menghasilkan lebih banyak, lebih produktif karena dia udah mmm, tahu ABC-nya kayak gimana, terus cara risetnya yang lebih gampangnya kayak gimana gitu. mhm, Jadi semakin apa ya, bahan kita untuk melakukan itu tuh lebih mhm, banyak, ya lebih mudah juga kita menghasilkan ini gitu, mmm, menghasilkan apa ya, kopi-kopi yang baik gitu. wow, Kopi menarik. kalau kita bilang, Kopi, oh, nyebutnya kopi gitu ya? ya copi kan, kita mah Oh iya, kopi. kopi gitu ya? Jangan-jangan nanti pernah pernah miskom nggak, Mel? Kopi minum kopi atau kopi kontennya gitu?
Kalau miskom sih enggak sih, Kak. Aduh, bener aku lagi berantakan ya. Miskom enggak sih, Heeh, bahkan sering diplesetin. Jadi kayak ngopi bareng, misalnya kayak bikin aku pernah lagi ngebuat satu, apa ya, Instagram tentang copywriting, cuman heeh, kayaknya agak lebih luas lagi karena aku, iya, punya kesukaannya sebenarnya lebih dari copywriting heeh, sebenarnya. Jadi, mhm. dulu pernah bikin ngopi bareng Mel. Cuman maksudnya tuh ngopi tuh tulisan, bukan ngopi Tulisannya, buat heeh, minum gitu kan. Cuman, heeh, ya itu sih akhirnya mhm, nanti dulu deh, ini lagi heeh. banyak kerjaan belum Oke, kepegang. heeh. Nah, baik, Mel. Nah, Mel, kira-kira nih kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang copywriter nih, Mel? Mmm. Misalkan apa ada sertifikasi khusus gitu, Mel, untuk seorang copywriter, apa ada, Mel? Sebenarnya sih kalau misalnya kok sertifikasi tuh butuh untuk, meyakinkan jatuhnya Nah, sih. Karena mhm, kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan sebagai copywriter kan kita mhm. perlu validasi ya, validasi, "Oh, Ah, ya, dia sudah belajar ini," gitu kan. mhm, Makanya mhm, kita butuh sertifikasi untuk memvalidasi bahwa kita kita tahu itu tuh gitu. mmm, Karena, kita bisa nulis tapi kita nggak punya sertifikasi untuk memvalidasi, iya, ke ini kita, HR kita mhm, misalnya apa, ya kita nggak bakal pilih ketika mhm, yang lain. Nah, kalau kompetensinya sih pasti bahasa gitu ya. mhm, Semakin kita punya penguasaan bahasa yang baik gitu kan, atau misalnya mhm, pembendaharaan kata sih, mhm, aku aja juga mhm, masih merasa kurang gitu ya. mhm, Tapi kalau orang yang punya pembendaharaan kata yang banyak, itu juga sangat mumpuni untuk mhm, apa ya, kita untuk, gampang untuk mudah gitu untuk copywriting. Apalagi kalau mhm, kita bisa lebih dari satu bahasa. mmm, Kayak kalau sekarang aja tuntutan copywriter tuh bisa 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. iya, mhm, Karena iklannya sekarang udah apalagi kalau punya target market perusahaan yang mhm, punya ini, bahkan kita mesti ada sertifikasi, perusahaan unicorn itu mesti ada mhm, sertifikasi ini, ya TOEFL, misalnya kayak IELTS dan lain-lain tuh untuk mmm, menunjang, oh dia lulus ini, mhm, skornya sekian, oh berarti bahasa Inggrisnya udah cukup ini ya, gitu. oh, oke, oke, Walaupun memang nggak semua, tapi aku pun sampai mhm, pribadi juga mengerjakan bahasa Inggris gitu. mhm, Jadi selalu upgrade diri juga untuk berbahasa Inggris iya, karena teman-teman peluang copywriter tuh banyak banget. Jadi mhm, selain teman-teman bekerja di mhm, perusahaan tuh teman-teman bisa dapat freelance di manapun ah, dengan itu sekarang dia, dan aku tuh pernah dapat penawaran gitu heeh, kan yang di luar negeri yang mhm, lumayan banget sih fee-nya. Cuman iya, karena aku ngerasa belum mumpuni untuk menulis mhm, bahasa Inggris yang baik dan benar gitu kan. Ya aku ya tolak mmm, dong, karena aku ngerasa aku nggak bisa iya, gitu, iya, kayak aku masih belum nih, masih belum bisa mhm, sampai level itu mhm, gitu. Tapi ketika teman-teman nguasain 2 bahasa dan sangat fasih di 2 mhm, bahasa mhm, itu, baik itu mendengar, nulis, dan lain-lain, bahasa Inggris terutama, ya teman-teman bisa dapat dapat ini loh, mhm, dapat apa namanya, dapat penghasilan di luar negeri gitu. iya, Apalagi sekarang bisa apa ya, WFH mhm, ya, iya, gitu kan, bisa kerja di mana mhm, aja, perusahaan lain tuh butuh banget. mhm, mhm, Karena konten akan selalu dibutuhkan, iya, selalu. mhm, iya, iya memang karena akan Mhm, selalu dibutuhkan juga gitu ya, Mel, oh ya, selanjutnya mmm, di masih satu tuh. nah, apa tuh? Itu empati tadi yang aku Heeh, udah iya, jelasin, itu penting mmm, juga, mhm, teman-teman harus ngasah empatinya gitu mhm, kan. Jadi jangan judes-judes ya copywriter mentang-mentang nulis, terus heeh, cuman di komputer doang atau baca buku jadi nerd, ya jangan gitu mhm, kan. Kita mhm, mesti bersosial juga. mhm, Karena semakin teman-teman sering nimbrung gitu kan, apalagi target aku tuh sering tuh kayak ngelitik masuk gitu kayak belusukan mhm, kalau orang bilang. mhm, Kalau misalnya target marketnya ibu-ibu, ngobrol sama ibu-ibu, tontonannya apa, misalnya mhm, terus mhm, mereka lagi suka apa, itu penting banget. oh, Apalagi iya, kalau iya, iya, kita di perusahaan yang punya target market tuh ya mhm, masalah ibu-ibu gitu kan, mhm, maksudnya mhm, tentang ibu atau bapak-bapak gitu. iya, Ya bukan sok kenal sok deket ya, tapi mhm, dengan kita nimbrung dan tahu apa yang mereka suka, mhm, itu akan memudahkan kita membuat copywriting dengan iya, bahasa mereka. mhm, Nggak mungkin dong kita pakai bahasa millennials, tapi target market ibu-ibu, ya tersinggung. iya, Pakai bahasa gaul, jancok, iya, nggak mungkin gitu iya, ya. Jadi iya, iya, ya empati itu perlu dengan sosial tadi, tapi ya perlu over-over, cuman teman-teman apa ya, ikutlah, ikut untuk apa ya, kumpulan-kumpulan itu jangan malu lah untuk mmm, meng-upgrade itu gitu. Karena mhm, menurut aku copywriter yang enak itu adalah ketika kita kan sekarang nih di kompetisi ya, maksudnya yang mhm, tadi aku jelasin di awal, mhm, di dunia yang kompetisi yang tinggi. mhm, Jadi orang-orang tuh nggak sekarang tuh perusahaan tuh nggak mau tuh kayak bikin iklan yang untuk semua orang gitu, kayak iya,
Karena akan ngabisin kos Mhm, pertama. Jadi mereka akan milih target-target yang dispesifikkan gitu. mhm, Makanya kita ada varian, kita lihat produk-produk sekarang tuh ada varian khusus ibu-ibu misalnya, atau varian khusus untuk anak kecil gitu, atau mhm, bahkan punya kumpulan K-pop, bahkan ada mhm, spesifikasi untuk para skincare iya, addicted gitu kan. mhm, Ya kan kita lihat mhm, spesifikasi tuh prereq tuh, karena nggak mungkin berkompetisi dengan sebanyak itu. Mesti iya, kita mesti fokus pada target mhm, user yang sesuai gitu. mhm, mhm, Semakin kita kenal, target kita yang mau diiklankan seperti apa, itu mhm. memudahkan kita untuk membuat copywriting gitu. Baik. Jadi yang sangat-sangat dibutuhkan tadi penguasaan bahasa dan Bahasa, empati tadi ya, Mel, ya? empati, Itu, ya mhm, ya, terus dan ya selalu belajar sih. mhm, Selalu belajar, untuk meng-upgrade diri gitu. mhm. Nulis. Kalau iya menulis. Kalau ini Mel, apakah ada semacam ini nggak, kerjanya 24 jam atau 8 jam aja sehari, Mel? Misalkan Ya tadi karena Melati tadi nyampaikan apakah tiba-tiba ada permintaan konten yang cepat gitu kan, atau ya kerjaannya nggak begitu cepat juga, ya masih masih bisa kerja 8 jam sehari lah gitu, nggak sampai 24 jam sehari gitu, Mel? Kalau misalnya perusahaan ya balik lagi kan kita punya perusahaan tuh Ah, beda-beda gitu. Kadang ada mhm, yang udah ada SOP yang cepet iya, ya, yang ini gimana, ada yang enggak. Cuma heeh, sebenarnya copywriter tuh pada pada umumnya sih kayak mhm, kerja 9 to 5 ya. iya, Pada mhm, umumnya, mhm, ya cuma memang kalau di startup, maybe beberapa startup yang mungkin punya iya, kekurangan SOP, apa, kekurangan mhm, kekurangan karyawan misal atau mhm, apa, mungkin kadang satu copywriter tuh bisa double pekerjaannya iya. gitu. Jadi Iya, jadi aku nggak mau muluk-muluk nih mhm, copywriter tuh spesifiknya ini kerjaannya gitu, mhm, karena mhm, di dunia kerja yang pada realnya itu, mhm, ya nggak semuanya sesuai ideal dan sesuai buku-buku kalau iya aku bener sih, jelasin. iya iya. Karena bisa jadi Jadi juga pada satu sisi mhm. akan diminta ngerjain yang lain juga begitu, Mel, ya? Iya benar, makanya kalau teman-teman masih baru, menurut aku sih diambil Mmm, aja, karena iya, itu belajar buat teman-teman dan mhm, next-nya maybe teman-teman bakal akan kenal dan paham dan insya mhm, Allah tuh teman-teman bakal dapet posisi yang teman-teman mau mhm, gitu. Maksudnya yang emang real dan idealnya teman-teman tahu gitu, mmm. seperti itu. Wah, baik baiklah. Semakin banyak kemampuan kan, Mhm, kita semakin mudah beradaptasi kan dengan banyak hal, menurut aku sih ah, gitu. nah nah, Mel, kalau kebutuhan pengembangan karir ke depan kira-kira nih, Mel, eee, Mhm. apa sih yang dibutuhkan seorang copywriter untuk mengembangkan karirnya ke depan ini, Mel? Kebutuhannya, Mhm, skill. Pertama tuh salah satu juga skill mhm, menjual sih, aku tadi lupa nah, bilang. mhm. Jadi skill menjual tuh jadi teman-teman tuh harus punya jiwa, apa ya, jiwa apa sih kalau bahasa Minang? Aku lupa. Tapi intinya kalau, apa ya, berjualan gitu. Jadi Iya. biasanya kan memang karena posisi, copywriting adalah supaya diingat, supaya Ah, menghasilkan dan CTA-nya dipencet ya, iya call to iya iya. action-nya atau misalnya Iya, nge-hook kalau dan segala macam, dia harus punya jiwa menjual. Karena dengan jiwa menjualnya itu ya, ya itu sih yang salah satu skill yang dibutuhkan. Tadi ya pertanyaannya apa Kak? Aku lupa. Apa yang disiapkan ya? jadi mungkin jadi kebayang seni menjual itu, eee, jadi kebayang dulu itu sering di pasar atas Bukit Tinggi, Mas. Oh iya. Itu kan kalau misalkan kita lewat di pasar atas Bukit Tinggi itu kan, kalau teman-teman yang nggak tahu pasar atas Bukit Tinggi, ya pasar di Bukit Tinggi begitu, Mhm. itu, apa, yang jualan tuh sering ngomong, kalau di bahasa Indonesia kan agak susah gitu kan, tapi manggil-manggil, "Ke sinilah udah, ke sinilah Oh Uni," iya. gitu. "Mau lihat apa udah, mau lihat apa Heeh. Uni," gitu. "Mau yang mana silakan dipilih," kan itu kayaknya kata-kata itu udah template di semua Iya toko yang ada di benar. pasar atas gitu, bener kan? Iya. Dan Ya itu itu bisa jadi ide ah juga buat copywriting. oke. Iya, karena memang di pasar atas iya baru kebayang juga. Jadi memang ini ya, ya skill menjual memang sangat-sangat dibutuhkan begitu ya, Mel, ya? Skill Mmm. menjual, oh dan kemudian skill riset ya, riset. Riset, Jadi jangan mhm, copywriting itu juga mmm, butuh riset gitu. Teman-teman yang aku bilang tadi, teman-teman harus target tahu audiensnya seperti apa, iya udah, terus misalnya mhm, produknya itu dibutuhkan nggak ya mhm, sama si beli itunya, mhm, spesifik usernya, mhm, pelanggannya, itu mhm, juga. Terus juga teman-teman juga harus punya mhm, prediksi nih gitu mhm. kan, disimpan aja sih di hati gitu kan, Oh, atau iya, kira-kira dengan seperti ini, dengan situasi seperti ini, mhm, bakal menghasilkan apa ya konversinya, seperti itu. mhm. Jadi, kadang-kadang tuh nggak semua itu sesuai kita harapin, kita Iya berharap bener, kayak ya terus aku mhm, bilang gitu, karena pernah in case, jualan 2 AB testing tadi, aku mhm, nggak expect bahwa ternyata dengan kopi yang sama tuh punya hasil riset oh, yang berbeda di daerah gitu. iya Ternyata iya,
oh bahasa yang ini tuh nggak cocok di sini Iya. gitu, tapi yang di sini cocok, kan kita Mhm nggak tahu mhm ya. mhm Makanya riset itu penting. Jadi dan kita juga harus evaluasi. Jadi setelah udah mhm selesai nih, ya mhm. nggak usah ditinggal juga. Kita mesti Iya. tahu gitu. Sometimes kita Mhm dapat pekerjaan yang sama dengan produk yang sama, kita bisa tinggal apa ya, menginovasikan yang dari sebelumnya, atau teman-teman tuh bisa tahu target usernya yang kayak gimana gitu. Jadi tinggal nggak apa ya, nggak susah ngulang riset dari awal gitu. Jadi tinggal mhm memperbaiki yang udah pernah dilakukan kayak gitu. mhm Jadi jangan apa ya, jangan iniin sih, apa ya, jangan dianggurin lah gitu. Jadi step by step-nya tuh teman-teman harus ingat gitu. Jadi mhm itu salah satu. Jadi jangan kira copywriter gak riset ya. mhm mhm mhm. Itu kadang nyocokin nama tuh sampai nyari ini loh Kak, Iya. thesaurus tuh biasanya. Kalau Oh. sehari-hari tuh pakai thesaurus, misalnya kayak apa ya, kata A, misalnya kata Iya. makan itu bahasa lain makan apa Iya ya iya gitu kan. iya. Menikmati. Nah, itu kan sama sebenarnya kan Iya 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 iya. menikmati. Oh, kata kata dapatkan, apa ya, bahasa lainnya selain dapatkan, Oh. misalnya rasakan, misalnya Mhm kalau ada mhm mhm. sebuah ini gitu kan, Mhm rasakan karena kita nggak mungkin sama gitu sama yang lain, mhm. mati, rasakan, terus, Iya iya. dapatkan kemudahan misalnya atau, Mhm. eee, apa ya, booking sekarang juga Iya harga iya naik iya. kayak gitu-gitu kan copywriting Iya juga iya. sebenarnya. Cuman kita kan nggak mungkin pakai Mhm. template itu, kita mesti Template. inovasi terus gitu Mhm kan. Nah, itu mesti riset. Jadi kita mhm. mesti pembaharan katanya yang lu bilang tadi, Iya. mesti lebih banyak, Mhm terus juga, rajin sinonim sinonim, antonim, dan mhm ya jangan malu-malu walaupun udah gede gitu kan baca mhm kamus. mhm mhm Baca kamus, mhm. baca-baca ya buku-buku, itu ya Iya. masih harus sering baca sih. Apalagi Iya iya. bahasa sekarang kan, bahasa Indonesia tuh makin sekarang kan semakin berkembang ya, bahasa Mhm Jaksel, mhm. belum bahasa kita butuh juga loh gitu, Iya. bahasa-bahasa pergaulan kita masih tahu gitu. Karena itu Jadi juga jadi bahan kita, sometimes iya. kita punya satu market yang Mhm menggunakan bahasa itu gitu mhm kan, kayak gitu. mhm. Jadi, penting berarti mungkin beberapa yang penting itu adalah penguasaan bahasa, termasuk juga wawasan bahasa juga harus Mhm, tinggi juga begitu ya, Mel? iya, wawasan bahasa Mhm pergaulan ya. mhm. Nah, siap siap, Mel. Nah, Mel, ini pertanyaan selanjutnya nih, pasti kan setiap orang mau bekerja, berprofesi, mau pengen dapat gaji gitu kan. Mhm, Nah, ini kita bicara rate gaji nih, Mel, nih. Rate gaji aja oke. di kisaran aja gitu kan. Mungkin dua Mhm, dua level aja sih, Mel, yang entry oke. level sama yang udah, profesional. Range-nya berapa, Mel? Entry level, aduh itu sebenarnya balik ke UMR masing-masing daerah ya. Oke, heeh, Tapi misalnya copywriter dengan yang cukup entry level awal tuh mhm, mungkin start di 3 kali ya. mhm, Di 3, 5, mhm, terus kalau udah senior copywriter mhm, apalagi di unicorn, kalau startup mhm, mungkin bisa belasan. belasan. Ah, ya. Wah, berarti Iya, berkarir di sebagai copywriter udah ya udah menjanjikan begitu udah ya, Mel, ya? Udah menjanjikan banget menjanjikan sih, begitu ya? heeh, apalagi load-nya kan tergantung Oh, tanggung jawabnya juga. Jadi kan mhm, semakin besar perusahaan, mhm, load-nya akan semakin banyak, mhm, kebutuhan kopinya akan semakin banyak. Jadi mhm, ya kalau misalnya posisi senior biasanya tuh mhm, di range-nya senior copywriter itu kalau nggak salah tuh kalau di unicorn terutama mhm, di based on Jakarta ya, iya, heeh, pokoknya OBJ Jakarta, mhm, itu start di 5 sampai mhm. 2 digit sih, 15 Oh, kali ya. bu Lumayan juga, lumayan 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 gitu. heeh. Wah, Tapi itu dari ya. teman-teman aku ya. Iya. Oke oke oke. Nah, Mel, Mmm, kalau bicara terkait dengan suka dukanya nih menjadi seorang oke. copywriter nih, mungkin boleh mulai dari dukanya dulu nih. Apa sih dukanya Mmm, menjadi seorang karena aku copywriter? mungkin karena suka, jadi Heeh, kayak nggak susah ada dukanya menemukan gitu? Oke. dukanya. Suka dukanya, kalau sukanya mungkin karena aku suka, jadi Mhm jarang sih nemu dukanya. Cuman memang mhm ada ketika dukanya adalah ketika terlalu mepet waktu kali ya. Jadi mhm itu tuh jadi kayak ada kebutuhan yang cepet gitu mhm kan, karena temen-temen lagi load-nya lagi banyak. mhm Nah itu mhm sih paling kayak struggle-nya di situ gitu kan. mhm. Jadi kayak, gimana ya gitu kan, kita idenya belum muncul gitu Iya kan, iya. tapi harus deadline harus selesai Mhm dalam 2 mhm hari misalnya. mhm Dalam waktu sehari bahkan gitu mhm. kan. Nah itu sih yang jadi kayak, apa ya, jadi bukan duka sih, lebih Iya ya, kepada struggle-nya. Karena mungkin struggle. semua orang, apalagi desainer juga pasti kayak Mhm gitu. Karena mhm. copywriter nih ya beda-beda tipis sih sama desainer kan, kayak ibaratnya Oh, kayak duet gitu sih iya iya desainer duet. sama Mhm copywriter nih gitu mhm. kan. Kayak pasangan lah, ke mana-mana tuh Iya pasti butuh gitu kan iya, untuk, mhm, membuat visual, dan satunya iya. yang konsep gitu kan. Mhm
Nah, itu lebih kurang kayak gitu. Terus Mhm, juga, apa ya, ya itu tadi sih, mhm, kalau aku karena mungkin orangnya agak mhm, agak takut gitu ya, maksudnya kayak tadi yang mhm, kasus-kasus yang Kakak mhm, sebutin soal mhm. misalnya tuh yang Oh, kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi kadang mhm, ada mhm. overthinking kalau misalnya kayaknya kopinya nih berdampak nggak ya Iya, sama si iya, pelanggan gitu, mhm, apakah menyakiti gitu kan. mhm, Kadang mhm, kalau mhm. perempuan tuh Iya, iya, kadang lebih kayak overthinking gitu kan, mhm, Kak. mhm, Ini mhm. copywriting-nya kira-kira nanti bahaya Oh, nggak ya kalau iya, iya, dibilang? iya. Apalagi kayak kita agak nyelekit-nyelekit ke arah mana gitu. Kadang-kadang itu dan di Mhm, lapangan kadang kita dapat situasi mungkin mhm, atasan kita, mungkin bawahan kita yang mungkin nggak mhm, punya pendapat yang sama dengan kita. mhm, Nah, kita harus bisa mengemukakan hal-hal seperti itu sih yang mhm, sensitif gitu. Kadang aku juga sempat nolak misalnya kayak mhm, ada campaign politik nih, apalagi kalau sekarang-sekarang kita lagi mau politik nih, ini itu mhm. sangat riskan sekali ketika ya Iya, iya. kalau aku sih biasanya Mhm, selalu bilang sama perusahaan tuh kan, walaupun misalnya kayak satu perusahaan tuh pasti punya kecenderungan politik, mhm, atasan kita pasti punya kecenderungan iya, politik di mana. mhm. Bukan kita mau kontra sama dia ya A, Iya, B, iya, C, mungkin aku nggak setuju nih iya, sama iya, si atasan, aku nggak mau, ya nggak gitu juga. Tapi maksudnya ada baiknya kita nggak usah gitu, apalagi kalau mhm, perusahaannya memang nggak ada kaitan dengan politik gitu kan. mhm, Jadi agak berbahaya gitu kan. Jadi lebih baik mhm, misalnya pun kita itu jokes atau meme yang lagi mhm, viral dan kita pengen ikut di dalam itu, kalau bisa ya jangan sih. Maksudnya, jangan ikut-ikutan mhm, kalau itu nantinya dampaknya malah nggak bagus buat citra perusahaan. Jadi mhm, dan itu mesti diomongin baik-baik gitu, mhm, kayak kita mesti ngomong bahwa kenapa nggak bisa gitu kan, mhm, dengan ikutin viral ini, ya karena A, B, C gitu kan, nanti takutnya akibatnya bakal kejadian yang A, B, C juga gitu. Nah, mmm, copywriter tuh mesti tahu konsekuensi seperti itu, jangan mhm, sampai nanti iya-iya aja, mhm, akhirnya malah karena iya, kita yang bertanggung jawab kan yang mhm, nulis mhm. gitu kan. Kalaupun kita disuruh atasan, tapi kan nggak semua Iya, juga iya, yang nggak bener iya, gitu kan. mhm, Maksudnya bahayanya kan buat perusahaan juga. mhm, Sometimes kita iyain ternyata itu berbahaya kan yang mhm, jadi iya, bumerangnya kita gitu mhm, kan nantinya. Jadi itu mhm, mesti teliti sih di situ. wah baik jadi karena kalau sukanya apa, Mel? Happy-nya ya mungkin kalau aku suka nulis ya, jadi Heeh, kayak nulis riset terus kayak seneng gitu ketika, ya ada 2 sih kesenangannya, yang mhm, kedua tuh yang pertama tuh ketika si target market kita tuh mengiang-ngiangkan campaign mhm, kita gitu, kayak mhm, terngiang-ngiang sama campaign kita tuh, mhm, "Wih berhasil ya kopinya, mhm, jadi mhm, inget-inget nih," gitu. Atau di komen banyak kalau misalnya di mmm, sosial media gitu kan. oh iya, Nah yang kedua ya pasti sales mhm, dong, ketika iya, dikabarin sama tim sales, "Weh omsetnya naik nih karena oh, yang iya, iklan iya, ini," gitu kan, atau dapat list baru dengan heeh, sekian-sekian traffic gitu kan. heeh, Itu kan sesuatu yang mhm, happy gitu ya. mhm. Apalagi kalau campaign yang flash sale itu Oh, flash sale, iya, 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 ada kalau kita bikin, kita bisa ngejual dalam waktu singkat tuh, mhm, ya mhm, ikut seneng juga mhm, walaupun mungkin nggak ya kerja bareng, tapi kan kita juga berperan di dalam hal itu untuk mhm, membuat kopi yang catchy sampai akhirnya orang beli gitu kan. mhm, Kita sold out kan itu juga, wah mhm, gitu. mhm. Itu sesuatu sukanya, serunya Wah, itu. iya sih, karena dampaknya memang langsung berasa kalau di Mhm, copywriter iya, dampaknya iya langsung berasa begitu ya, itu mungkin benar. yang menariknya gitu ya. Nah, oke nih, Melati, nah pertanyaan terakhir nih, eee, kebutuhan karir ke depan sebagai copywriter ini ke depan akan seperti apa kemungkinannya, Melati? Apakah semakin naik atau semakin turun? Kan banyak juga nih profesi atau karir yang Mhm, menurun gitu kan di tahun ini gitu kan, bener. dan ada juga yang akan meningkat gitu. Nah, kalau copywriter sendiri kemungkinan di masa depan akan seperti apa ini, Mbak? Aku sih nggak bisa memprediksi masa depan, tapi aku dapat dapat satu riset di tahun ini, Heeh, heeh, terus, apa ya, profesi yang paling sangat mhm. dibutuhkan di tahun ini ya, yang pertama adalah copywriter. Ah, oke, oke. Wah, Iya, menarik. jadi aku lihat banyak Mhm, di berbagai riset terbaru mhm, yang tahun ini 2022 itu nomor satu mhm. copywriter, makanya aku sempat syok, Mmm, "Hah, ternyata banyak," gitu banyak ya. iya. Oh, Jadi tapi wajar ya ketika mhm, kompetisinya juga makin kuat kompetisi. gitu kan. Jadi Oh, iya, iya. makanya karena kompetisi copywriter kuat, Mhm, menurut aku sih ini maksudnya ke teman-teman di mhm, copywriter, mhm. teman-teman harus punya ciri khas sih. Jadi kayak Ah, yang bikin teman-teman beda dari copywriter lain itu iya, iya. penting juga. Jadi Wah, setuju. kita bisa keluar dari, sama aja sama copywriter Mhm, lain kan mhm, gitu. Tapi kalau copywriter-nya bisa desain, mhm, bisa coding, mhm, bisa ini, mhm. ya itu kan plus-plus tuh. Wah, itu gajinya jadi makin tinggi gitu kan, copywriter, melengkap programming, merangkap apa lagi Ya, gitu kan tapi ya. nggak harus merangkap kerjaan sih, lebih ke mindset-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa beberapa skill, maksudnya dalam artian kita bisa basic-basic-nya, Iya, iya. itu apalagi kalau di dunia teknologi itu memudahkan Mhm, untuk mhm, kayak
adapting sama teknologi baru Iya. gitu kan, atau Ah, tools-tools baru gitu. Jadi mhm, kebutuhan teman-teman untuk menguasai tools juga mhm, itu penting juga penting sih. banget. Ah, oke Mhm, oke oke. Wah, menarik nih, Mel. Nah, Mel, nih pertanyaan terakhir nih, dan sekaligus closing statement dari Melati ke teman-teman yang mau menjadi seorang copywriter. Apa sih oke. saran, advice-nya Melati ke teman-teman yang mau jadi seorang copywriter nih, Mel? Jadi copywriter itu, seru. Jadi Mhm, kalau teman-teman yang suka nulis itu mhm, dan merasa kayak aku nggak bakat sih, Kak, maksudnya gini, merasa kayak nulis tuh bakat, sebenarnya sih lebih ke latihan sih. Jadi mmm, kalau teman-teman mencoba untuk kayak rajin nulis, ya nggak mhm harus mhm, nulis yang berat-berat ya. Jadi kayak mhm, nulis-nulis ya sederhana dengan iya, style teman-teman sendiri, mhm, sebenarnya itu hanya untuk melatih pembendaharaan kata. mhm, Jadi sebenarnya lebih kepada teman-teman tuh mhm, bisa lebih mengalir, lebih storytelling gitu untuk iya, apa ya, untuk mhm, untuk belajar lebih mengalir, bernulis seperti itu. mhm, Tapi pada dasarnya secara teknis sebenarnya copywriter itu adalah teknik. Jadi, mmm, aku juga punya tulisan blog, aku juga jauh pakai copywriting enggak, karena aku mhm, merasa blog dan tulisan fiksi aku tuh hanya sebagai hal yang menyenangkan untuk keluar mmm. dari kepenatan penulisan teknis ya. Karena menurut aku copywriter itu teknis banget. Thanks, Jadi Mbak. teman-teman tuh harus belajar sebenarnya bisa dikerjakan, aku bilang setiap jurusan bisa aja Mhm, gitu kalau mhm, teman-teman belajar gitu kan. Jadi yang paling penting ya aku bilang malah kita mengetahui orang, mhm, sosial, dalam artian empati tadi kan. mhm, Jadi kalau misalnya kita tahu karakternya si A, B, C atau misalnya, targetnya siapa, kita akan lebih mudah membuat copywriting gitu. Jadi mhm, copywriting itu tuh teknis sebenarnya. mhm, Jadi ada teman-teman bisa pelajari, ada teknik, rima, mhm. ada teknik apa itu mungkin the next workshop kali ya Ah, teman-teman mau maksud ikut. Aku rencana juga dapat undangan untuk ngisi di expert class, nanti the ah, next kalau teman-teman mau ikut bisa di kelas expert class-nya Glints-nya aku yang bahasa copywriting. oh ya, boleh kalau sekalian mau iklan di sini, boleh, Mel? Oh iya, tapi belum keluar jadwalnya. Oh, siap Masih siap masih siap, ditunggu dalam nge-reschedule gitu. Nah, ditunggu itu ditunggu, Mel. nah jadi, teman-teman bisa belajar teknisnya Mhm dan itu mhm juga banyak workshop, yang teman-teman bisa ikutin, mhm ya dan jangan bosen buat mhm belajar karena mhm setiap copywriter ya mungkin pengajar tuh punya caranya mhm sendiri. mhm Makanya kalau bisa sih kita memang boleh punya mhm role model, tapi mhm perlu juga kita mencari diri sendiri gitu. Kalau aku sih karena nulis dulu kan kayak, Kak, kalau misalnya fiksi kan misalnya kita mhm nulis, kita ngikutin, penulis A, Y misalnya apa-apa. mhm Ya untuk awal-awal nggak apa-apa kita punya satu role model gitu kan, tapi sometimes kita harus berkembang, kita mhm menemukan cara kita sendiri gitu, kayak mhm tulisan kita sendiri, ciri khas kita sendiri gitu. mhm Makanya, sama copywriting itu skill, jadi mhm bisa teman-teman pelajari, nggak mesti harus punya hobi, apa ya, nggak punya bakat mhm nulis tuh enggak sebenarnya. Jadi mhm itu skill yang bisa dipelajari, mhm bisa teman-teman pelajari dan, itu tadi yang kayak rajin baca itu pentingannya kita memang berkaitan dengan kata-kata, ya. mhm Satu lagi ya kalau teman-teman mau advance mhm, banget, teman-teman belajar bahasa sih, biar dapat iya penghasilan dari negara lain. iya iya. Karena Oh, iya negara iya, lain juga negaranya banyak banget, Kak. ah, Itu kebutuhannya nggak banget. hanya di Indonesia begitu ya? Bener. Itu Ah, aku mungkin spill aja itu pernah dapet mmm, tawaran tuh $1.000 per jam. uh, $1.000 per jam. wah. Berapa tuh ya? Iya iya. Wah, Jadi jadi kayak, eh, di LinkedIn gitu-gitu kan, dengan tema mhm tertentu gitu. mhm Jadi wawasan tuh penting juga. Jadi bukan hanya baca buku tuh bukan soal teman-teman pembenaran kata juga, tapi mhm wawasan. mhm Karena banyak kan perusahaan sekarang tuh lebih spesifik gitu mhm bahas, misalnya kayak bahas kripto, mhm misalnya kayak bahas finansial dengan background check teman-teman punya mhm satu perusahaan tertentu, biasanya tuh mereka akan memudahkan, oh dia ini udah tahu nih tentang mhm background tentang perusahaan finansial nih, punya mhm punya ilmu dasar investasi, kayaknya bisa nih mhm dimasukin copywriter misalnya di mana, di Goto mhm. Finansial misalnya. Iya, Atau misalnya perusahaan mhm berhubungan dengan fintech ya, mhm financial teknologi gitu. mhm Jadi teman-teman mesti kayak punya sasaran juga, iya, kayaknya mau kerja di mana, mhm teman-teman harus background check dan pelajari ya background perusahaan yang dituju itu mhm, seperti apa gitu. Jadi biar mulus ya, ya walaupun iya, bukan hanya skill tapi juga kita punya mhm wawasan gitu. mhm. Ah, Itu sih, menarik Kak. menarik. Dan portofolio satu lagi. Ah, iya tadi mau bilang Lupa. portofolio juga. Eee, artinya pada saat kita misalkan melamar kerja begitu ya, Mel, ya, ya melamar kerja sebagai seorang copywriter berarti portofolio sangat penting begitu ya, Mel, untuk Penting, ditampilkan gitu ya? benar. Ya itu karena itu menunjukkan begitu ya, Mel, ya, Ya, apa yang menunjukkan pernah teman-teman udah
ngerjain apa gitu. Tapi Mhm. nggak perlu sih kalau misalnya teman-teman fresh graduate tuh, Oh, iya. teman-teman bisa start dari tulisan teman-teman aja Mmm, gitu, mhm. kayak blog pribadi gitu Iya. kan. Terus atau misalnya teman-teman Mhm. magang di Mhm. mana yang Mhm. posisi copywriter, bahkan Mhm. teman-teman mungkin punya komunitas, gabung di komunitas Mmm. yang berkaitan dengan itu, teman-teman jadi Mhm. seseorang yang berkaitan copywriter di sana, itu Mhm. juga bisa jadi background teman-teman yang kuat, sometimes ada perusahaan yang nyari gitu. Karena Mhm. kebutuhan untuk copywriter tuh selalu ada banget. Jadi Mhm. teman-teman nggak usah takut gitu, karena luas banget gitu. Maksudnya Mhm. butuh, makanya aku bilang tahun ini tuh bener-bener banyak banget orang yang butuh gitu. Berarti kan Mhm. demand-nya tuh tinggi. Tinggi Aku mau banget. spill aku kerja di 3 tempat. Waduh, 3 tempat ini Jadi jangan jangan maksudnya sampai nih satu perusahaan kerjaan melati sekarang tahu nih. enggak Oh, satu tapi nggak apa-apa kerjaan, ya? maksudnya tuh satu kerjaan tuh satu gitu kan, yang lainnya Oke. tuh freelance aja, Kak. Jadi Ah, kayak iya. ngebantu sih jatuhnya gitu, yang Iya. saya kayak, freelance-freelance lah inilah Iya copywriting iya. ngebantu ngiklan gitu-gitu. Iya. Jadi nggak ada yang KPI gitu-gitu gitu, enggak. Iya. Jadi maksudnya saking banyaknya Mhm. perusahaan gitu kan, jadi kayak Mhm. ya mau gimana gitu, mau Mhm. nolak kasihan, kadang-kadang Iya. dia butuh gitu kan. Sedangkan Mhm. yang mungkin yang mumpuni itu susah dicari, butuh Mhm. waktu juga Mhm. kan HR untuk Bener mencari yang sesuai gitu. bener. Mhm. Jadi teman-teman peluangnya Pulangnya banyak banget kalau misalnya teman-teman mau. Bahkan mhm. ya aku bilang tadi, maksudnya selain teman-teman bisa ngerjain pekerjaan utama, teman-teman Mhm. juga bisa bantu perusahaan lain yang Mhm. kecil-kecil. Maksud aku untuk Mmm. ya selain Oh, mengasah skill teman-teman, ya iya. teman-teman bisa membantu mereka Mhm. gitu. Itu paling Oh. penting sih. Wow, terima kasih. Ini menarik sekali obrolan dengan Melati pada siang hari ini, terkait dengan profesi dan posisi sebagai copywriter nih. Ini banyak banget, mungkin udah bisa jadi satu workshop ini ya. Iya sih. Iya sebenarnya. Tapi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau berkarir sebagai seorang copywriter atau mau shifting nih ke sebagai seorang copywriter juga, Bisa begitu ya, sih, bisa banget gitu. bisa. Terima kasih banyak nih Melati atas diskusinya pada kali ini, bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Melati. Oke.